Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2025. Bab 3390. Aku harus pulih sepenuhnya. Bab 9256 sampai dengan bab 9260. Indeks CA 199 Heng yang melonjak akhirnya membuat lebih dari selusin orang dalam kelompok itu menyadari bahwa Ye Chen memang memiliki kemampuan tak terlihat yang dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Heng sudah ketakutan setengah mati saat itu. Ia segera menerima suntikan zat kontras dan kemudian didorong ke ruang CT scan lengkap di rumah sakit. Mesin-mesin besar itu berputar dengan panik di sekelilingnya. Getaran, raungan, dan alarm yang dahsyat memperkuat kepanikan batinnya. Di masa lalu, peralatan medis canggih ini baginya melambangkan kekuatan teknologi dan uang, sekaligus rasa ketenangan pikiran. Tetapi sekarang, alat ini membuatnya sangat panik dan ketakutan. Karena pemindaian jenis ini mengharuskan memindai orang tersebut dari kepala hingga kaki secara melingkar sebanyak 2 kali. Maka diperlukan waktu yang sangat lama, yang mana lebih menyiksa baginya. Tepat ketika ia merasa hampir kehabisan napas, mesin itu akhirnya berhenti dan mendorongnya keluar dari ring besar itu. Pintu utama yang mengisolasi radiasi perlahan terbuka, dan dokter pribadi serta beberapa perawat dengan cepat memindahkannya ke tempat tidur bergerak dan mengirimnya kembali ke bangsal. Dalam perjalanan, Heng tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa hasil pemindaiannya? Dokter pribadi itu menjawab, Tuan Heng, jangan khawatir. Data dari pemindaian lengkap cukup besar dan perlu digabungkan dan dianalisis oleh komputer. Silakan kembali ke bangsal dan tunggu. Saya sudah berkomunikasi dengan dokter yang bertugas, Dr. Johnson. Ia akan datang untuk memberitahu Anda secara langsung segera setelah ada hasilnya. Saya tidak akan membuang waktu untuk menyampaikan pesan di sela-sela. Baiklah. Heng mengangguk sedikit, kecemasan dalam hatinya bertambah parah. Di bangsal, Heng menunggu dengan putus asa di tempat tidur selama setengah jam. Dokter yang bertugas mendorong pintu hingga terbuka dan langsung mendatangi tempat tidur Heng. Ia menjelaskan dengan sungguh-sungguh, Tuan Heng, kami menganalisis hasil pemindaian polos Anda dan menemukan bahwa posisi pankreas Anda memang jelas tidak normal di bawah agen kontras. Kami memanggil beberapa ahli untuk melihat film tersebut dan mereka semua setuju bahwa itu pasti kanker pankreas. Heng bertanya tergesa-gesa, bisakah kita memastikannya melalui film? Johnson mengangguk dan berkata, film itu, ditambah dengan ketidaknormalan indeks CA 199, pada dasarnya dapat mengonfirmasinya. Tentu saja, konfirmasi akhir masih memerlukan hasil patologis. Patologi berada di atas segalanya. Heng bertanya lagi, jadi apa yang harus saya lakukan selanjutnya?
sudah sejauh mana kanker pankreas saya? Johnson berkata, kami telah memastikan bahwa ini masih tahap awal kanker pankreas. Bagaimanapun, pemeriksaan terakhir menunjukkan hasil normal, dan tidak ditemukan kelenjar getah bening atau metastasis jauh dari hasil pemindaian polos. Bagus sekali, Hank menghela napas lega. Ia sangat menyadari bahwa tingkat penyembuhan kanker stadium awal jauh lebih tinggi. Johnson tidak optimis saat itu. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Hank, kanker pankreas sendiri memiliki prognosis yang sangat buruk. Bahkan pada tahap awal, kami melakukan pankreatektomi lengkap. Dan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun adalah yang terburuk di antara semua kanker. Hank bertanya dengan gugup, yang terburuk, bahkan bukan yang terbaik? Johnson berkata, secara keseluruhan, ini bukan yang terburuk. Hank bertanya, apakah operasi saya akan efektif? Johnson menjawab, kami tidak optimis saat ini karena perkembangannya terlalu cepat. Dalam 3 bulan, indeksnya meningkat 2 kali lipat, yang membuktikan bahwa sel kanker tumbuh dengan sangat cepat dan menyerang secara agresif. Semakin banyak kanker seperti itu, semakin buruk prognosisnya. Hank menyeka keringat dingin di dahinya dan bertanya, jadi, apa rencana perawatan yang telah Anda buat untuk saya sekarang? Johnson berkata, saya datang ke sini untuk membicarakan operasi dengan Anda. Rencana yang sedang kami pikirkan sekarang adalah melakukan intervensi sesegera mungkin dan mengangkat pankreas sesegera mungkin. Hank bertanya, berapa lama saya bisa hidup setelah pankreas saya diangkat? 5 tahun? Tidak yakin. Johnson berkata, kanker pankreas saat ini paling sulit diprediksi. Tidak hanya berkembang dengan cepat dan sangat mematikan, tetapi terkadang bahkan setelah semuanya diangkat, kanker itu akan tiba-tiba muncul kembali di organ terdekat. Jadi itu tergantung pada keberuntungan. Tetapi satu hal yang pada dasarnya pasti, tidak peduli seberapa dini pasien kanker pankreas ditemukan, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun kurang dari 10%. Dan tingkat kelangsungan hidup 10 tahun pada dasarnya 0. Pada titik ini, Johnson menambahkan, biarkan saya katakan begini, jika kanker tiroid adalah tentara Italia selama Perang Dunia II, maka kanker pankreas adalah tentara Jerman selama Perang Dunia II. Hank bertanya, bukankah Hitler akhirnya kalah? Johnson menambahkan, dalam metafora ini, tubuh manusia itu sendiri dapat menggantikan Polandia. Sial, kata Hank, kalau Jepang bisa mendapatkannya, mereka juga bisa menumbangkan Polandia. Ya, kata Johnson, tidak secepat itu. Kecepatan Hitler menyerang Polandia seperti kecepatan berkembangnya kanker pankreas. Kanker pankreas adalah Nazinya kanker, Hitlernya kanker. Hank bergumam, jadi, bahkan jika kau menyingkirkannya secepat mungkin, aku hanya akan bertahan hidup 5 tahun lagi. Johnson menghiburnya. Sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal ini. Hal yang paling mendesak sekarang adalah melakukan operasi dan mengangkatnya sesegera mungkin,
Sebaiknya pemeriksaan dan persiapan praoperasi dimulai sekarang dan usahakan operasi dapat dilakukan dalam waktu 48 jam. 48 jam? Hank bertanya padanya. Mengapa kamu harus menunggu begitu lama? Johnson menjawab, ada banyak indikator yang perlu diuji sebelum operasi. Yang paling sederhana adalah memeriksa masalah pembekuan darah terlebih dahulu, dan juga harus memeriksa kondisi penyakit menular. Selain itu, sebelum memulai operasi, tim dokter bedah harus mengadakan konsultasi dan mendiskusikan serta merumuskan rencana operasi. Operasi baru dapat dilakukan jika semuanya sudah dipastikan benar. Hank merenung cukup lama dan berkata, bagaimana dengan ini? Tes apa saja yang perlu kamu lakukan? Jika perlu pengambilan darah, lakukan segera. Lakukan ronsen, minta dokter mulai menyusun rencana operasi. Aku harus melakukan sesuatu dan harus pergi ke Cina. Aku akan berusaha kembali dalam waktu 48 jam. Johnson mengira Hank masih sibuk dengan pekerjaannya. Jadi dia segera berkata, Tuan Hank, Anda tidak layak bekerja dalam kondisi Anda saat ini. Anda harus tetap berbaring di tempat tidur dan beristirahat dengan cukup di rumah sakit. Tidak, Hank langsung menjawab. Saya harus pergi ke Cina. Kalau semuanya berjalan lancar, saya akan kembali dalam 48 jam. Anda tidak perlu mengatur operasi untuk saya. Lakukan pemeriksaan lain saja. Mungkin saya akan sembuh saat itu. Bagaimana mungkin? Johnson berkata tanpa ampun. Tingkat medis Tiongkok secara keseluruhan tidak sebaik kita. Dokter mereka memiliki pengalaman klinis yang baik. Untuk jenis operasi yang sama, dokter kita melakukan puluhan operasi dalam setahun. Sedangkan dokter mereka melakukan ratusan operasi dalam setahun. Namun, dalam hal teori dasar dan pengembangan obat baru, kita masih lebih baik. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat dibandingkan dengan kita dalam hal ini. Hank melambaikan tangannya. Jangan bicarakan ini dulu. Seperti yang kau katakan, tingkat medis di Amerika Serikat adalah yang terbaik di dunia. Tetapi peluangku untuk hidup selama 5 tahun hanya 10%. 5 tahun akan berlalu begitu cepat. Kau ingin aku mati secepat ini. Aku tidak bisa menerimanya. Aku harus pulih sepenuhnya. Johnson berkata cepat, Tuan Hank, tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, jika kanker pankreas tidak diobati dengan cepat dan efektif, masa hidup pada dasarnya hanya setengah tahun. Hank berkata dengan marah. Aku tidak bilang aku tidak akan ikut campur. Apa kau tidak butuh waktu 48 jam untuk persiapan? Kalau begitu aku akan pergi ke Cina dulu dalam waktu 48 jam ini. Apapun yang terjadi, aku akan kembali dalam waktu 48 jam. Bersambung.